Perhatian, perhatian. Bioskop Alurgue 13 segera dimulai. Hai para hadirin hadirat ukhti akhi Syukri Sari Budi Suranti Nenti Hadi Freddy Yuli Dewi Fuji Didi Ali dan yang pastinya gak ketinggalan Susi si milik Kitty yang bekerja menjadi security, mempunyai anak namanya Tuti, ayahnya yang bernama Supri, neneknya BET. Dan dimanapun kalian berada para pencinta musik Nisa Sabian dan pencinta kasur alias kaum rebahan, kembali lagi bersama Alur gue 13 yang pastinya gak ada duanya. Sebelumnya di Peaky Blinders, bar keluarga Selby yang dibom oleh orang-orang Irlandia dan Polly yang mencari tahu tentang keberadaan anaknya, kemudian Tommy yang mulai ekspansi ke London. Oke, daripada banyak main slot tapi kalah terus, mending kita langsung saja sucat playbook ngamlay playbook wah inflay yak chong hong cai. Ini dia Peaky Blinders episode 2 season 2. Wasi. Film diawali dengan diperlihatkan Thomas yang dibawa ke rumah sakit dan Ida Selby yang berhasil diselamatkan oleh anggota Peaky Blinders. Kemudian terlihat Tommy yang sudah dalam masa penyembuhan di rumah sakit dan mendapatkan tamu yaitu Campbell. Ternyata Campbell mengetahui bahwa Tommy yang membunuh pandai besi itu yang bernama Degan. Degan. Diminum tuh enak kayaknya. Dan maksud Campbell menemui Tommy agar Tommy bisa bekerja sama dengan Tommy. Lalu pada malam harinya Tommy pulang menghampiri kandang kuda. Kerja lembur bagai kuda. Aduh, kuda sih ya, susu kuda liar nih. Enak nih, malam-malam kayak gini nih. Dan menemui Carly meminta agar dia mengantarkannya ke London, tepatnya di Camden Town. Kemudian Tommy dan Carly pun berangkat ke London. Sesampainya di sana ternyata Tommy menemui ketua geng Yahudi, yaitu Alfie Solomon. Bukan King Solomon. Kalau Solomon itu punya kerajaan sama Ratu Bilqis. Nah itu cakep, Ratu Bilqis tuh enak tuh kalau jadi istri tuh enak. Soalnya apa? Kaya, terus cantik, tapi setengah jin. Dan Tommy berhasil bekerja sama dengan Alfie Solomon. Kemudian Tommy menemui Ida Selby di London dan memberikannya sebuah rumah untuknya. Di sisi lain diperlihatkan Sabini yang didatangi polisi. Benar apa yang dikatakan Thomas bahwa Sabini bekerja sama dengan polisi juga. Bukan cuma itu, Sabini terlihat sangat santuy saat berhadapan dengan polisi, bahkan angkuh di depan polisi. Ternyata Sabini mengetahui bahwa Tommy pergi menemui Alfie dan mulai bekerja sama. Sabini menyuruh polisi agar menanganinya, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Sabini inginkan. Lalu scene pun beralih dengan diperlihatkan Polly yang berulang tahun. Lagunya si Jamrut dong ya. Di gedung gede nggak tuh ya kalau ulang tahun tuh ya perayaannya. Kanjut dan Tommy dan saudara-saudaranya mengantar Polly dan membelikannya rumah. Saat Polly melihat-lihat rumah itu, Thomas berbicara kepada Polly kenapa dia membelikannya rumah, karena dia mengetahui apa yang bisa membuat Polly senang, yaitu membawakan anaknya yang hilang kembali ke sisi Polly. Di sisi lain, Ida Selby dan anaknya pun mulai pindah ke rumah pemberian Tommy. Kemudian Tommy kembali ke kantornya dan ternyata Lizzie masih di situ. Dan Thomas menyuruh Lizzie untuk membuat mail bahwa Garrison telah dibuka kembali. Dan Lizzie mengingatkan Tommy bahwa hari ini Tommy harus mengirim surat, tapi Tommy belum menulis suratnya. Akhirnya Lizzie menyuruh Tommy agar mengatakannya supaya Lizzie menulisnya. Maklum, belum ada WhatsApp jadi nggak bisa langsung tulis terus kirim, apalagi mau minta pap ya guys ya. Dan surat itu ternyata diperuntukkan untuk Tuan Churchill yang isinya bahwa Tommy ingin meminta izin agar dia bisa melakukan izin ekspor barang ke beberapa wilayah di Inggris dengan gelar kehormatannya waktu perang di Prancis. Dan Tuan Churchill yang membacakan surat itu keesokan harinya di hadapan Campbell menerima persyaratan itu sebagai tanda menerima Tommy untuk bekerja sama dengan kerajaan, tapi hanya untuk
sementara. Yang artinya selesai tugasnya, selesai Tommy tetap akan bisa dieksekusi atau ditangkap oleh Campbell. Dan Campbell pun menyetujuinya juga. Lalu diperlihatkan kembali dengan Tommy yang mendatangi sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah ibu angkat anaknya Polly. Dan Tommy menanya ibu angkatnya itu tentang identitas anaknya yang bernama Henry. Tapi ibu itu berusaha menutupinya. Dan faktanya anaknya Polly yang saat ini bernama Henry itu sudah genap berumur 17 tahun. Yang sebentar lagi akan berumur 18 tahun. Dan malah ibu angkatnya mendoktrin Henry bahwa ibunya yaitu Polly memukulinya dan seorang pecandu obat-obatan. Dan Tommy mengatakan bahwa itu tidaklah benar. Kau juga tahu kan? Dan saat Tommy sedang mengobrol dengan ibu angkatnya, Henry datang dan menemui Tommy dan Thomas pun mengatakan bahwa Henry itu sebenarnya bernama Michael dan ibu kandungnya ingin menemuinya. Lalu Tommy memberikan alamat Polly. Kemudian Tommy pun pergi. Di sisi lain terlihat Finn yang sedang bertarung di ring. Saat Finn sedang bertarung, tiba-tiba terdengar suara Arthur di ring sebelah yang sedang mengamuk. Yang mana lawannya Arthur itu sudah babak belur, tapi Arthur tetap memukulinya. Akibat salam dari Binjai ini mah. Salam dari Binjai. Dan Finn dipanggil Tommy menanya kronologi kejadiannya. Yang faktanya bahwa lawan Arthur yang seorang pemuda tewas. Dan Tommy menyuruh Finn agar mengatakan bahwa kejadian itu adalah kecelakaan murni saat Finn dimintai menjadi saksi nanti. Kemudian Tommy mendatangi Arthur dan menenangi Arthur dengan mengatakan, I spoke to the doctor. He said the kid probably had a weak heart. We'll look after his mother. It'll be fine. Dan Arthur juga mengatakan, Polly said I should have stuck with the medicine. I said that you know best. It's like a fucking bad toy. Lalu Thomas pun marah kepada Arthur dan mengatakan, Supposed to treat you like a fucking kid again, eh? Keep you away from guns and fucking row. Is that it? You think I haven't got enough on? You think I haven't got enough on? The war is done! Arthur pun marah kepada Tommy. I'm not fucking you! One fucking nosy! God! Dan Tommy menyuruh Arthur agar mengaca di cermin. Lihatlah dirimu Arthur sekarang. Lihatlah dirimu dengan baik. Dan Arthur pun melepaskan Tommy. Lalu Tommy meninggalkan Arthur. Di sisi lain, Campbell yang sedang berbicara kepada Sersan Moss. Dan faktanya bahwa selama ini Moss disuap oleh Tommy. Dan Campbell pun mengetahuinya. Kemudian Campbell menyuruh Sersan Moss agar bekerja sama dengan Campbell tanpa sepengetahuan Tommy. Artinya jadi mata-matanya si Campbell itu ya guys ya. Kemudian diperlihatkan kembali dengan Polly yang mendatangi Thomas untuk menanyai perihal anaknya. Faktanya bahwa anaknya yang perempuan bernama Anna sudah meninggoy karena demam musim semi di Australia. Dan Thomas mengatakan kembali, lalu Polly pun terharu bahagia dan memaksa Tommy untuk memberitahu keberadaan anaknya, tapi Tommy tidak langsung memberitahu kepada Polly karena Tommy tahu apa yang akan terjadi jikalau Polly mengetahui keberadaannya. Tapi Polly malah mendodongkan pistol kepada Tommy dan Tommy pun duduk dan mengatakan, Paul, I'm sorry. You're gonna have to wait till he's 18. Till he's old enough to make his own decision. Wait! You tell me where he is! If you shoot me, you'll never know. Akhirnya Polly pun pergi keluar dari kantor itu. Kemudian Sim pun beralih dengan diperlihatkan Garrison yang resmi telah dibuka kembali untuk umum. Dan terlihat pula Finn yang disuruh Tommy untuk menghampiri Arthur dan memberikan Paramex campur garam kepada Arthur. Lalu Arthur pun menyeruput Paramex campur garam itu. Tiba-tiba dan Arthur kembali ke setelan pabriknya. Saat Arthur sedang melayani orang-orang, Tommy mengatakan, You alright? Here we are, the bastard side passes. Yeah? Arthur, Tokyo. It's fuel for races, eh? You've seen its outdoors after a race. Grand openings of race days only, brother. Kemudian Tommy pergi dari keramaian itu dan menyendiri, lalu mengingat kembali Grace. Memang ya guys ya, kalau sudah cinta itu mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu. Betina, demekmu sungguh tak wajar, sila ketek nyok. Oleh karena itu, Tommy membakar alamat yang diberikan Grace kepada Thomas. Dan tiba-tiba Polly keluar dari suatu kamar. Terlihat Polly ingin mengikuti pesta pembukaan Garrison juga di bar itu. Lalu terlihat juga Ida Selby yang ikut hadir di bar tersebut. Dan melihat Polly yang sedang ngefly dan ngobrol sama Om-Om. Dan faktanya bahwa Ida Selby datang disuruh Tommy agar bisa memahamkan Polly kenapa Tommy berbuat seperti itu. Makin malam, Polly pun makin menggila. Dan Polly mengajak salah satu pemuda untuk berdansa dengannya. Setelah berdansa, ya tahu sendirilah ya.
apalagi kalau bukan bercocok tanam di Jepang. Si John pakai skin epic Gus Udin. Pagi pun tiba. Saat Polly ingin pulang ke rumahnya, tiba-tiba terlihat Michael anaknya dan menanyai alamat yang dikasih Tommy tempo hari lalu. Mencari orang yang bernama Elizabeth Grey. Dan Polly mengatakan, kenapa kau mencari Elizabeth Grey? Karena mungkin dia ibuku, jawabnya. Lalu Peaky Blinders episode 2 season 2 pun bersambung. Oke guys, sekian dulu review film dari Alur Gue 13. Sasuke mengeluarkan jurus Katon. Si John naik Super Egg bunyinya ember. Kalau jadi penonton, jangan lupa jadi subscriber. Masih ngeyel? Nggak jadi subscriber? Nih dengerin, jangan si keriting. Subscribe dulu channelnya bro, di bawah ini. Oke, like, komen yang bagus, oke. Like, comment, Kita share, bikin konten bro. keren nanti. Jangan lupa karena subscribe itu gratis, pencet tombol merahnya, padamkan lampu merahnya. Guys, gaspol! Woo!